Tidak ada, tak tutup hutan semua. Saya kok bicara ini merinding sudah saya, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang lagi di channelku. Oke, pada kesempatan kali ini kontenku ini sedikit berbeda dari kontenku yang sebelum-sebelumnya. Kalau kontenku yang sebelumnya itu seperti review, reaction, balap motor, balap sepeda. Tapi kali ini saya sedikit ikut karena banyak juga saya lihat di YouTube itu orang banyak berbagi cerita-cerita horor di konten masing-masing kontennya dorang. Oke, jadi kali ini saya punya narasumber dan ini juga saya punya teman sendiri. Namanya itu Ishak. Ya, kali ini dia mempunyai sebuah cerita yang dimana dia pernah kata diganggu setan pas mendaki Gunung Gawalise. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, kalian like video ini, dan nonton sampai habis. Jangan di pause-pause. Di pause-pause. Oke, langsung saja saya kasih ke narasumber saya yang bercerita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Al-Amin. Saya mau cerita tentang pengalaman waktu naik di Gawalise pada tahun 2017 kemarin. Gunung Gawalise itu di bagian mana? Di belakang Silai itu, yang di Kalora. Kamu naik itu berapa orang? Waktu pertama sekali itu ada sekitaran 5 atau 6, 7 orang. Namanya masih keingat? Masih ada lain. Didit, Padoli. Hah? Padoli. Orang tua? Pamnya itu Valdi nama. LOL. Baru? Kemudian Claudio. Saya lupa lah ini. Nah, biar juga. Yang penting kamu ada 7 orang toh? Iya. Nah itu. Yang paling berpengaruh dalam cerita ini siapa? Saya, Didit, Valdi. Iya. Nah sudah, cerita dari pas pertama kamu naik saja. Kamu start. Maksudnya ini karena lalu kita itu ada sekitar 7 orang itu toh naik di atas. Setelah itu kan dibilang teman dari Tipo katanya kalau misalnya mau naik ke sana bilang saja sudah melapor sama kepala desa mau cari nama Manggeole. Sudah naik sudah kita toh. Setelah di kaki Gunung Gawalise dapat orang tua di sana. Kayak rumah rumah di gunung. Pondok-pondok begitu, tapi agak luas. Dia bilang, "Kamu mau kemana?" Orang bilang, "Orang mau cari Manggeole." Nah, langsung itu orang bilang begini. Jangan dicari Manggeole sekarang. Kalau dia sementara capek begitu. Karena dia habis kerja. Bahaya kamu nanti kalau ke sana gitu. Makanya dia marah kita, dia bilang kalau bisa tidak usah naik. Dia bilang, tidak om, kita sudah melapor sama kepala desa. Dia bilang, mana suratnya? Nah, surat izin naik begitu. Surat izin naik begitu. Kalau kayak biasa apa sih maksi apa? Maksi begitu. Surat izin masuk. Tidak ada. Intinya ada surat izin dari kepala desa, ada tanda tangan dari kepala desa lah minimal kan. Tapi kamu punya ada memang? Tidak ada, cuman disuruh orang Tipo itu bilang saja cari Manggeole aman itu begitu ya. Sudah dikasih kita. Setelah itu kan sudah capek ceritanya nih. Jadi hampir juga. So jelas kalau kan so capek cepat panas toh. Jadi hampir bakal temanku dan temanku ini salah. Iya, so bak-bakuan sudah. So emosi sekali. Setelah itu kita putuskan untuk turun karena sudah mau maghrib juga toh. Masih di kaki gunung ya? Iya, masih di kaki gunung. Turun. Setelah itu kita singgah di tempat motornya kita begitu. Oh, parkiran. Parkiran, tapi parkiran itu pemandangannya sudah ada seperti Matan Timali. Iya. Terbuka dia. Nah, kita batenda di situ. Bakiem di situ. Wih, keren. Kayak Matan Timali. Lebih terbuka dia, cuman agak rendah. Setelah itu kita pulang. Nah, setelah berapa bulan pulang ke rumah, iya begitu ya, berlangsung ya. Setelah berapa bulan kemudian, saya yang wacana ini. Oh, kalau yang bikin rencana? Iya, saya bikin rencana ini. Saya bilang usahakan tanggal, kalau tidak salah tanggal 5 kalau tidak salah. Bulan? Bisa sudah lupa. Tapi tahun 2017. Pas-pas lalu libur kampus juga kan.
libur kampus. Saya telepon temanku ini, saya ada di Parigi. Saya bilang, jadi kah tanggal 5 kalau tidak salah itu. Hari apa? Wih, saya tidak tahu lagi lah, suruh lama mak. Kau bayangkan di 2017 sekarang 2021. Saya bilang, jadi kah nah ini. Kalau misalnya jadi, OTW Palu saya besok. Dia bilang, jadi kesini saja. Kan saya kalau baku janji saya tidak bohong toh. Langsung OTW Palu saya cari dorong dua. Pas ada dorong dua di Petobo. Pas saya datang langsung naik hari itu juga. Naik hari itu ya? Iya, kita lihat. Berapa orang itu? 3 orang. 3 orang. Kita lihat cuaca dari Petobo. Mungkin pantau-pantau itu sudah entah lah orang Palu tuh. Oh, Sansur Galisia tuh. Gak ada cuaca ini. Begitu orang bilang. Saya bilang, apa semua dibawa ini? Orang bilang, tidak usah dibawa apa-apa, babifak saja kita. Babifak. Saya bilang, wih, jangan babifak. Dia bilang, tepa apa? Saya bilang, jangan. Karena saya bawa tendaku ini kapasitas 2 orang. Setelah itu baru kamu 3 orang? Iya, tenda kapasitas 2 orang. Karena dorong teba cari tenda. Berarti kamu cuma 1 tenda ini? Iya, 1 tenda. Nah, oh iya. Lanjut. Setelah itu dorong, saya bilang, logistik bagaimana? Bawa mie 2 saja. Kayak bicara nama begitu, tak kabur, mungkin bermain. Antar bermain juga kan, kita so akrab juga. Tapi kamu bawa memang cuma 2 ke tidak, atas itu? saya yang tidak mau bawa 2. Dia bilang begini, start di kaki gunung 1 bungkus, sampai puncak turun 1 bungkus. Kau mengerti? Oh, main-main ini? Main-main, tapi saya kayak bawa garam. tapi orang pemain kayak serius. Kalau seandainya saya tidak bawa tenda, mungkin tiada bawa tenda kita di atas. Baru? Dalam hatiku, saya bilang sama teman-teman, saya bilang jangan, ini masalah makanan ini, logistik ini kan tenaganya kita toh. Saya bilang bawa kita kalau tidak salah itu mie 6 bungkus. Iya, baru saya bawa kopi, baru beras kalau tidak salah itu. Nah, rokok 2 bungkus, Magnum Mile masih murah itu yang warna biru. Sudah naik naik. Orang taruh motor di tempat yang kita parkir lalu? Iya, parkir lalu. Sambil meleleh pemandangan. Itu DP-an itu berapa bulan? Dari yang pertama yang kamu 7 orang? Wih, saya sudah lupa lah. Pokoknya bersekitar 3-4 bulan begitu. Karena teman-teman lain cuman wacana juga kan. Orang ini kamu tidak ajak? Sudah diajak, cuman orang pulang kampus posisi libur unta toh. Tapi pas naik ke Gawalija itu masih tetap itu kamu pakai itu peraturan pamit sama siapa sih? Tiada. Makanya orang putuskan terus juga kalau kita pamit ini pasti kita suruh cari itu lagi. Dicari itu lagi, dikasih susah lagi kita. Menggeoleh begitu. Pasti kita dimarah masyarakat di sana. Mungkin orang pintar di sana juga kan. Karena dibilang lalu itu katanya bahaya di atas ada pohon terbang. Tapi karena dibilang angin kencang, tapi secara logika kan tidak mungkin kan. Mungkin mereka sengaja supaya kita takut. Iya, dan kita tak kabur juga toh. Naik sudah kita, tapi kan posisi jalur ini ada kanan, ada terus. Kalau ke terus itu persimpangan apa? Iya begitu kayaknya, tapi tidak persimpangan terus. Kau mengerti? Nah, baru? Kita bukan jalur orang lewat lagi, orang lewat kebun coklat. Karena kalau orang ikuti di jalur, tetap dapat masyarakat di sana. Oh, berarti kami ini di jalur terlarang. Iya, begitu. Kayak ibarat pencuri begitu, cari-cari jalan. Setelah itu di tengah-tengah kebun sudah mau malam, kita putuskan untuk istirahat toh karena bakem. Belum di pos satu ini? Belum, karena malam toh bahaya karena temanku yang satu ini dia terakhir ke sana 2015. Jelas dia selalu lupa juga jalur, itu pun dia bukan jalur lihat sini, jalur bagian mana itu ya? Intinya kan via lain. Iya. Askes lain lah. Sudah kita istirahat di situ kon babunyi suara sapi begitu ya. Lucu amat gemetar saya suara sapi mengorok begitu. Tapi itu memang sapi. Bukan. Lucu ini, antara lucu dan takut. Kau kira suara sapi sampai tengah malam orang dengar ada suara sapi kayak mau tanduk ini sapi mah. Baru orang cuma 3 orang. Kira mau netako. Saya juga netako. Hampir saya dalam hatiku situ kayak mau pulang sampai pagi tuh. Setelah itu pagi kita cek ternyata air baku tabrak di pipa itu.
Oh. Ah. Sudah bukan tahu sudah kami di situ. Iya mah. Gak tahu lah, kau bayangkan Jo. Kalau bukan sapi sebenarnya. Padahal bukan. Air baku-baku tabrak. Nah. Kalau itu kita naik tuh, wih, naik seperti pencuri. Terobos jalur. Orang harap itu cuma steering line itu ada pita-pita di gunung. Iya. Nah, itu namanya steering line kalau orang bilang di sini. Putus-putus steering line-nya itu, tapi orang paksa untuk naik. Baru kan sebenarnya jalurnya begini. Tuh, kita putar begini. 20 menit coba. Baru lebat rumputnya. Gatal-gatal sudah saya. Parang. Ada parang kecil, itu pun kecil sekali. Iya. Setelah itu saya dapat pohon ubi begitu kan. Karena saya pikir tidak mau cukup logistik orang mau bawa ke atas. Temanku bilang, mungkin di situ juga saya salah. Jangan, ini kebunnya orang. Saya bilang, tidak, ini sudah bakas dicabut ini kan sampai sisa cabutan ubi. Cuman itu orang cabut tidak habis, masih ada patahnya di dalam tanah. Itu ambil. Saya simpan. Naik lagi, masih pagi nih. Naik. Kita dapat om di jalur. Itu pun agak jauh sih. Dia berkebun. Memang rumahnya cuma sendiri, tidak ada tetangganya. Kali itu dia tanya mau kemana, mau ke Batu Gantung. Dekat itu Batu Gantung, saya dari sana. Dia tunjuk sana ya, sabar dari sana. Nggak tahu dia pakai sarung, pakai sandal skiwai. Sudah. Saya kayaknya minta jagung. Saya bilang, boleh minta jagungnya? Boleh. Diambilkan, dia tanam jagung. Dia punya kebun? Dia punya kebun jagung. Diambilkan, kita kenalan om. Didit, Aldi, Isak. Dia bilang dia manggil Ole. Didit sama manggil Ole. Ole, dia bilang Ole. Aldi, Ole. Tunggu. Kok Miwi manggil Ole? Iya, saya sudah manggil Ole. Kenapa? Iya. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata manggil Ole ini masih muda. Ya, dibilang kalau masih muda, tidak terlalu tua dia. Kalau dibilang baik, manggil Ole ini orangnya baik. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Kan kita pikirkan dia ini kayak orang pintar gitu kan. Orang yang didakuti di sana. Kayak apa? Orang kuncinya gunung apa? Kayak penjaga gunung begitulah. Udah. Terus dia bilang, hati-hati di jalan. Begitu. Dia kasih. Dekat. Orang terus. Kakiku baru itu dapat ular torang. Untung ular kecil, kan saya takut dan ular. Temanku yang terus dia dibunuh gitu. Terus diusir. Biar dia berjalan, kita tunggu. Kira 10 menit kalau tidak salah. Badiam di jalur itu. Badiam. Kita cari baru air sudah kita siapkan juga. Kita minta sama manggil tadi juga air. Saya ingat ada air. Di Gauli itu ada pos yang ada mata airnya. Cuma di kaki gunung saja ada. Tapi ada pipa sampai di atas kali. Pipa ini. Tapi pas di atas tak putus pipa begitu ya. Berarti kok mendaki Gunung Gauli ini harus banyak bawa memang. Iya, saran untuk teman-teman nih. Bawa jerken. Jangan cuma bawa botol supaya tidak kehabisan air kan, karena air itu penting. Iya. Alhamdulillah juga kapan itu kita naik. Pertama panas toh, setelah masuk pertengahan hujan. Kencang. Ya bisa dibilang kencang. Kita mengirit air. Kita minum air yang di lumut itu yang berbulat-bulat itu air yang embun. Wih, kayak di sekumet pohon. LOL. Baru ada akar yang bertempel di pohon itu banyak air yang kau tahu. Bukan yang kayak ini, kayak lem. Bukan. Yang kayak lem. Yang ada tuh bamira dia. Mungkin itu yang kalau intinya itu akar kalau kalau dia dipotong keluar air. Gitu kita kasih dipotong kasih begini. Kau mengerti? Tapi sampai air masih ada. Masih ada, kita simpan. Jangan sampai jangan sampai habis. Kalau itu kita dapat rumah di atas, rumah di hutan. Anehnya dia itu tidak berkebun. Ada orangnya? Tidak ada.
Tapi ada bekas, ada ketimun hutan itu, baru saya lihat juga di situ. Kayak kendi modelnya. Tingginya tanpa air. Iya, kayak kendi yang dari tanah liat itu. Iya. Bentuknya sama persis, baru ada tulisan-tulisan di situ. Wih, bisa dibaca. Saya tidak jelas juga tulisannya. Tapi bikin takut. Masalahnya itu apa? Ketimun saya bilang. Betul. Ketimun di hutan itu bentuknya kayak kendi. Baru kalau dia kering, sama sudah warna coklat juga. Sudah bilang ini belum sampai di pos 1 ini. Belum. Nah, lanjut. Pas kamu potong akar. Dia itu pos-posnya itu beda, dia seperti di masalahnya lah tuh. Di gunung-gunung lain. Di Noki, dia besar, dia cuman kayak pos 1. Terus lagi pos 2 itu pun tapi panjang lah tuh pos-posnya ini ceritanya. Nah, kalau setauku yang di rumah-rumah itu kayak belum pos 1. Terus lagi kita menjelang maghrib sampai di pos 1. Kita tulis dia di pohon, semangat ya. Pos apa namanya itu? Itu sudah saya bilang, beda kayak Noki laki dia. Dia cuman kayak di pohon begitu kecil dia, arah panah. Kita tulis semangat ya. Baru dia punya itu naik itu. Bukan begini, dia begini. Kayak tanpa cross, setengah mati itu pun, Kamu bagian dulu di situ. Tiada. Lanjut. Orang lanjut. Jalan malam ya. Jalan malam. Terus orang dapat lagi, tetap begitu lagi. Pos 2 kalau tidak salah kita tulis. Tidak jauh dari situ juga. Tidak jauh. Tidak jauh memang lah tuh. Cuman dia punya jalur yang bikin jauh karena yang begini, nenek turun dia. Kalau lurus itu. Iya, mungkin dekat. Nah. Sudah 5:30 tunggu jam 6 kayaknya tuh. Sore. Sampai di puncak Gawalise. Itu pun sampai kan di puncak? Sampai puncak. Tuh cuma berapa pos dia? Cuma 2 pos. Pos 3 pos. Saya sudah lupa berapa pos dia. Beda dia kalau dia di Noki enak sekali, kantara sekali dia punya shelter begitu dan. Karena ada patokan begini, kamu ngerti? Kayak plakat. Iya. Baru jelas plakatnya. Kalau itu cuma bisa dibilang plakat cuma kecil. Harus dilihat baik-baik baru dibaca. Kalau dari jauh tidak kelihatan. Kalau misalnya kau saya nanya saya jalan, kau perhatikan pasti. Karena dia di atas pohon begini. Terus. Baru di puncak ini capek kan? Pakai kamu di puncak? Tiada. Tetap masih hari yang sama? Tetap. Karena kita start pagi sekali. Tidak anehnya, tidak ada yang naik selain kita. Tidak ada. Di jalur mungkin apa itu gunung mungkin masih belum banyak orang kenal karena di Palu kan yang terkenal itu Noki Lalaki. Dikenal, cuman itu gunung setauku tidak sembarang orang naik. Sekarang pun tidak sembarang orang naik di sana. Kalau itu kita dapat kalau serpihan pesawat begitu. Ada yang pesawat jatuh. Kita dapat di situ. Baru kan kita irit air. Baru kita dapat itu serpihan itu ada airnya, tergenang, ada kacebong di situ, jentik nyamuk. Untung diminum. Untung temanku bawa scrub, slayer. Iya, itu. Jadi disaring. Untung sama bawa gula putih. Supaya enak rasanya ini air dicampur gula putih. Airnya seperti pale. Ini apa nih? Malam. Iya sudah, gelap sekali. Kita turun mau turun pulang sudah? Iya mau turun pulang. Anehnya kita turun dapat batu gantung. Yang dibilang Manggole dekat. Tidak sampai, cuma langsung puncak. Udah batu gantung. Berarti ini batu gantung ini tidak kamu dapat pas kamu tidak ada. Langsung puncak. Iya. Turun tahu jalurnya mungkin. Kita dapat. Pokoknya keren itu batu gantung itu. Yang ini sudah batu gantung. Kenapa itu batu gantung? Tidak tergantung dia, cuman batunya di tebing. Kamu turun jam berapa? Pokoknya bawa foto ambil air tidak lama pokoknya. Kamu punya tujuan ke Gawalise apa? Sakit kamu bermalam.
jarang pendaki bermalam di puncak, karena biasanya kalau di puncak itu setauku temanku juga bilang ada badai biasa didapat karena puncak. Itu yang risikonya. Baru juga bisa jadi orang kena hipotermia. Iya, resiko kalau bawa puncak bawa camp di puncak, kebanyakan orang di bawah begitu. Karena biasanya orang kalau di shelter 1 itu shelter 2 orang kasih tinggal alat, tidak banyak di bawah. Iya, cuma tas kecil. Kalau kita bawa keril, baru keril lah. Salah berarti juga kami sini. Posisi orang belum tahu sekali jalur, tidak mungkin kan orang simpan orang punya barang-barang kontainer tidak tahu. Yang kita mau hilang. Itu. Setelah itu pas kamu di mana di Batu Gantung? Batu Gantung. Kok heran juga tuh ketemu di Batu Gantung? Heran. Baru setelah itu saya ingat sekali, saya sudah capek sekali. Lapar juga saya. Orang makan cuman pagi tadi mie, itu pun mie dicampur dengan apa tadi, dengan ubi yang saya cabut itu kalau tidak salah itu. Terus itu malam HP ku saya tidak ada senter, saya cuma pakai senter HP. Itu pun saya senter HP ku yang Nokia Center itu. Yang kecil? Iya. Baru di bawah Batu Gantung itu rumputnya tinggi. Alang-alang. Hutan sudah bisa dibilang. Karena saya tahu kita orang terobos. Orang tidak dapat jalur. Tidak orang dapat jalur. Sisa soba flu saya kan sudah dingin, soba flu, kakiku sudah luka, temanku sudah sakit kepala. Jadi kita putuskan untuk istirahat toh, kan saya sakit, soba flu, panas badanku, demam. Temanku bilang, kau di dalam tenda saja, posisi tenda kecil kan, punya kapasitas 2, baru dalam masuk kere, belum. Kamu ini berhenti di Batu Gantung itu? Karena orang tidak dapat jalan pulang pas posisi sudah malam. Baru senter cuma 2. HP Nokia tadi dengan HP Aldo ceritain, tapi kayak Nokia. Baru 1 headlamp yang senter kepala itu. Sekarang kalau misalnya teman susah, kau lagi senter sabar raba mah. Baru rumput tinggi sekali. Baru gatal, baru saya dapat senter kantong semar ada di situ. Jadi itu terbilang kayaknya kita tidak mampu, bahaya juga karena batu tuh. Akunya mau taplestor, masalahnya posisi orang tidak tahu di bawah ini apa sebenarnya, jurang kah apa. Nah itu kira-kira jam berapa itu? Saya tidak tahu, saya tiba jam baru HP lowbat HP. Ya mungkin orang mau paksakan cuma 1 senter toh. Orang bangun tenda cuma kecil, tenda itu kapasitas 2, 3 orang. Temanku tidak mau masuk tenda. Ya kau bikin api, api kecil. Api bilang, Isak, kau di luar, kau saja di dalam, orang jaga kau sampai pagi, begitu orang bilang. Sakit, panas badan, demam, flu, pakai SB, lembek, kayak pompong itu. Basandar, pakai tatar begini, kerip, saya tidur di atas kerip itu. Dari itu, saya sampai setengah jam, langsung bataria dorang. Bataria langsung masuk dalam tenda. Bengkok fiber. Melengkung, saya rasa sekali biar aku melengkung, dalam hatiku patah saya lagi saat minta tolong cepat Isak kebasorong cepat. Apa dulu lihat? Dorong dengar suara ketawa perempuan. Sama-sama dorong doba dengar. Baru tidak mungkin ada nok-nok sapi di atas gunung. Nok-nok. Iya. Dorong dengar nok-nok sapi. Dorong dengar perempuan ketawa. Saya tidak tahu kalau itu, tapi memang gak ada pemandangan memang. Dapat lihat pun memang kayak hilang capek memang. Tempat istirahat juga saya sambil lihat pemandangan memang kayak gimana yang orang cari-cari dari tadi pagi, tiba-tiba yang orang tersangka dapat Batu Gantung, sempat senang juga. Masuk saya dalam tenda dulu kan, dan bilang Isak, terus juga kau terlalu lama di luar, kau di dalam karena kau sakit toh. Semua dorang mau bakar-bakar, dorang bilang dorang mau jaga saya sampai pagi. Dorang bilang tidak tidur saya Isak, saya jaga ngana gitu. Merokok mungkin dorang tidur, tidak sampai saya tidur, langsung masuk suruh begitu, langsung bagoyang tenda dorang masuk, kayak lari langsung baku ruju. Bilang Isak cepat Isak. Langsung dorang cerita di situ. Tidak ada, dorang teh bilang Isak cepat. Saya bilang kenapa cepat Isak, besok pagi dorang bilang cepat tutup tenda.
bengku fiber. Saya bilang nama itu patah. Biar saja patah. Daripada melengkung fiber sama 3 orang baru di kapasitas 2 baru keril 1 baru tas-tas kecil lagi dorong bawa. Saya itu tidur, tak tidur juga karena capek toh. Baru kaki so luka saya punya kaki, saya cuma pakai sandal, saya tidak pakai trekking. Setelah itu pagi makan dulu. Untung masih ada jagung dikasih mangga oli tadi. Itu buruk sekali ya Allah. Turun ke bawah ternyata jurang yang torang tadi malam torang itu cari-cari jalan jurang ama. Pas kau berapa itu? Iyo, pas torang dari iyo, ama padahal turun begini. Hampir. Mungkin kalau tak pleset orang, saya tidak tahu. Berarti belum aja. Saya yakin meninggal pasti le, karena jurang nih, batang begini dia. Torang cari jalan. Di situ sudah mulai blank karena sudah capek. Mental juga so hancur. Pasti. Di situ melihat siapa yang paling tinggi dia punya ego kan, siapa yang paling egois. Cuma alhamdulillah tidak terlalu bagaimana karena turun 3 suruh bawa motor itu. Tapi yang paling mengalir itu saya tahu ke Didi. Karena dia jadi liar di situ dia pegang parang. Kaki dia terus sampai nong keril. Saya ingat. Saya punya teman Vali sakit kepala. Kamu penyakitnya? So 2 orang yang sakit. Iya. Kau masih sakit tuh? Masih sakit saya paksa. Turunku licin jalan. Karena habis hujan. Bapeci jalan. Sesernya sama turun sudah. Taples jatuh. Mengakhir tes sakit pantat. Sudah di pos apa itu? Sudah ada pos 2 belum? Terus kita tahu itu pos-posnya bagaimana. Tapi tetap kamu naik di jalur itu, turun di jalur itu. Iya, turun. Nah, turun. Baru saya dapat itu rumah yang tadi itu. Wah, di situ orang tersesat. Gitu. Tersesat. Saya tahu posisi. Apa diputar-putar di situ? Ih, bukan cuma putar-putar, talipa-lipa lagi orang di situ. Lama. Lama tuh cari jalan lah tuh. Masalahnya itu rumah masih ada itu kendi yang saya bilang itu ketimun membentukkan di posisi di samping rumah itu ada jalan. Pas tiba-tiba baku bantet juga tuh orang salah. Tidak ada, tak tutup hutan semua. Saya kok bicaranya Marini sudah saya le. Sumpah. Ternyata nggak tahu dia kasih surprise tuh orang. Ternyata dia kasih tahu mamanya Diana di bawah. Ada orang naik di sana.